Tangerang Lampung pakai BYD Athoan sama REV. Let's go. REV mulai dari baterai 94 guys. Kamera 360 ready, barang ready semua. Udah ready ya? Flash sudah isi. BYD Athoan kita mulai dari baterai 97%. Ready? Ready? Ya, molor. Kita akan menempuh jarak 91 kilo. Estimasi durasi 1 jam lebih ya. Kita lewat tol Lipo ya, karena tadi gue berangkat dari Park Serpong, bukan dari Gading Serpong guys. Estimasi nyampe di 823. Kita ngarahinnya ke SPK Lu Pelabuhan. Jadi rencananya sambil nunggu kapal nanti ngecas dulu sebentar ya. Tadi kita berangkat dari jam berapa ya? 6:30. Hah? 20? Ada historinya nggak? 6:42, sekarang 6:56, berarti 14 menit. Park Serpong, Lipo Karawaci. Wah, macetnya sampai setengah jam loh, parah berarti. By the way, ini Bitung Tangerang Merak kan ya? Buset dah, ini jalanannya. Akhirnya kita masuk tol juga guys, tol Tangerang Merak. Kita mulai dari baterai 95%. Banten. Wah, sudah mulai macet. Kita ambil kiri saja. Jadi nggak lanjut lewat tol karena macet parah nih guys. Ada kecelakaan di depan. Kita keluar ke Serang buat nge-skip macetnya, terus nanti masuk tol lagi. Ngopi dulu guys. Macetnya lumayan juga nih. Banyak yang masih belum tahu kalau mobil listrik itu justru kebalikan dari mobil bensin. Kalau macet, baterainya jadi jauh lebih irit dibanding kalau jalanan lancar. Kalau mobil bensin kan kebalikan. Bensinnya udah tiris, kena macet, udah loh, dak-dikduk, ser. Karena kan kita diem, power yang terpakai itu di mobil listrik kecil banget buat nyalain AC doang. Sedangkan kalau pakai mobil bensin kan walaupun diem, mesinnya bekerja terus, ada pembakaran bensin terus. Energy waste-nya lebih banyak. Kita udah 15 menit kali ya. Lebih lama di macet dibanding tadi on the way dari Park Serpong ke titik ini nih. Iya loh, nggak berasa ya, ini lama banget. Nggak sampai ujung. Makanya kalau kita nggak keluar Serang, besok baru nyampe. Akhirnya Serang Timur, kita keluar Serang guys. Kalau tetap ngotot lewat tol, kayaknya sih nggak jadi ke Lampung kita. Pulkam jadinya, terbalik. 35.000 soalnya. Masih 35 kilo lagi guys. Nggak expect ya bakalan macet gitu. Tahu gitu tadi berangkat subuh. Kalau tadinya kan mau jalan jam 5, cuman karena kapalnya jam 9, ya kan kepagian. Iya, sekarang malah jadi dak-dikdukser nih. Baru pertama kali nih gua masuk di Serang gini. Vibes-nya kayak di ini ya, kayak di Tangerang Kota. Iya, ini kan rata-rata pusat kota mirip-mirip semuanya. Yang dikelola sama pemerintah mirip-mirip semua begini. Kalau sama swasta beda. Padahal tinggal 31 kilo loh. Ibaratnya kayak dari Tangerang ke Jakarta. Tapi kok kenapa kayaknya jauh banget ya? Akhirnya ya Tuhan. Masuk tol lagi. Jadi kalau kita lewat tol itu belum nyampe sini. Oh iya, macetnya lumayan lebih parah itu. Dengan baterai di 75% guys. Udah bayar tol berapa ya? Dari saldo sih baru sekitar 50 ribuan. Loh, dua arah apa gimana ini? Garisnya garis dua arah. Tapi kok, tapi enggak juga deh. Lah itu arahnya sono semua. Iya, ini pelangnya sono semua. Situ? Oh enggak deh, ada pelang ke sana juga. Garis ininya sih garis dua arah. Yang masuk kan. Garis markanya, tapi nggak ada rambu-rambu apa lagi gitu. Tahu-tahu dua arah aja. Kayak itu Ciawi. Iya, kita masuk sana, Tangerang, Jakarta. Pulang dong. Terus Tangerang balik PS tuh. Udah pulang nggak jadi, mendingan naik pesawat. Bisa nggak sih
sih naik pesawat kelang? Atau bisa lah. Bisa ya? Bandara apa? Lupa. Radin Intan. Radin Inten kan? Heeh. Kosong guys. Anginnya lumayan berasa juga nih. Iya ya. Naik si Aling sih lumayan tuh. Lari-lari kiri kanan. Wih, disalip sama mobil sendiri. Si bocil lumayan kenceng juga nih pilotnya nih. Ini udah 103 loh. Jadi si Aris itu udah dipencet sampai lantai itu kayaknya. Iya, maksimal 105 kan? Heeh. Untung udah dibenerin kemarin. Anyer, apa kita ke Anyer aja ya? Ntar masuk kapal pada bingung nggak ya? Ini bocil ngapain nih mobil? Iya, Biasanya kan yang lintas kan Fortuner, Innova, malah kenceng lagi di bawahnya. Berkat macet pada ketahan di macet semua. Kita sudah mulai melihat gunung. Sekarang di kilometer 91, update baterai di 68%. Sisa perjalanan masih 28 kilo ya, masih lumayan jauh berarti. Wah, estimasi berarti nyampe di dermaga baterai mungkin sisa 55 nih. Kalau kita 55 berarti si Aling sisa 50 paling. PA ternyata ini ngeheng guys. Pantesan dari tadi kok kayaknya 28 menit 28 kilo mulu. Nggak jalan-jalan. Nggak turun-turun. Tinggal 6,8. Harus Ternyata 13 tinggal menit lagi. 11 menit lagi. tinggal 11 menit, jaraknya cuma 6 kilo ya. 7 kilo. 7 kilo. PA juga. Nah, kita udah sampai di gerbang tol Merak. Bayar berapakah ini? 43.000. 18.000 doang. Oh, kita kan tadi masuk dari ini ya. Si Aling buset ngacir amat nih orang. Seperti tinggal kapal. Oh, Dia kan paling depan, paling. kita belakang dia kan? Berarti emang mesti ngebut dong. Iya, katanya. Sih kayaknya kita kencingnya nanti aja. Dia udah ngomong kayak gitu. Rumah makan Menanti Raya. Restoran angin berembus. Wow, baru pertama kali nih pemandangan pertama di Indonesia. Kiri udah kapal laut semua tuh. Ujung barat lautnya Pulau Jawa nih guys, kayak gini. Kali aja ada yang dari luar kota kan nggak tahu. ujung barat laut, karena Banten Jawa Barat terus dekat laut, di sebelahnya laut, jadi barat laut. Bukan begitu sih. Ada aja. Habis barat laut. Mak gua kayaknya bakat jadi stand up comedian. Terminal Eksekutif Ferry Express. Kita sudah sampai guys. Touchdown Pelabuhan Merak. Kita ada waktu sekitar 30-40 menit. Ini gua cas dulu ya. Jadi pas banget si jadi di sini DC fast charging, yang si Aling dapat yang AC charging 7 kW ya. Masuk 28,5 kW. 17 menit lagi full 100%. Sekarang baterai 76%. Sedangkan si Wuling itu baterainya start dari 58%. Estimasi kayaknya 40 menitan nanti naik ke 75 ya, 75%-an. Sekarang jam 9.31. Nanti estimasi sih jam 10.30 nih, kapalnya baru sandar ya katanya. Udah 94% punya gua, ada antrian, jadi kita sudahi dulu aja, gantian sama orang lain ya. Kita stop charging. Kita pindahin dulu guys. Gue punya udah 94%. Sekarang tinggal nunggu si Aling. Tapi ini mau ngecas 2 mobil, jadi kita tukeran aja. Soalnya ini yang kabel CCS2 yang port paling kanan rusak guys. Cuman bisa yang paling ujung doang nih CCS2-nya. Nah ini si Aling pakainya AC. Jadi ya udah kita tukeran aja. Lanjut lagi. Berapa tadi itunya? 69.
naik 10%. Pas ngegas kurang lebih tadi 58. Mulai lagi dari 69 ya. Sekarang 56, berarti 40 menitan. Si Atoy mah udah full, tinggal aling aja nih, setengah jam lagi lah paling. Sebenarnya kalau dicabut colok gitu, kena 2 kali admin, pajak juga 2 kali. Tapi ya udahlah, kita memudahkan urusan orang. Tuh PPN, PBJT, PBJT pajak 400 perak. Nggak, cuman info aja guys. Gue sih maksudnya nggak perhitung atau apa ya. Udahlah, kita bisa mudahkan urusan orang lain ya. Udah kita tukar aja, musyawarah kan. Orangnya juga nggak maksa, tadi nanya baik-baik. Jadi gue bilang ya udah tukar aja. Hai. Weh, tunggu, buka gua. Udah di play. Annyeong. Koko Driver. Astaga, nih gue nggak pernah ketemu orang. Jadi fans. Sudah berapa lama nih? 50 menitan ya? Ya, dia nge-eksis doang. Gue pikir mau ngomong. Cuman pelangak-pelongok doang dia. Kalau di depan kamera langsung Iya. Jadi gue bersama keluarga besar lagi ada acara di Lampung guys. Sepupu gue ada yang acara apa? Kalau Sangjit itu di Indonesianya apa? Tunangan. Acara Bukan, seserahan. satu tahap di atas tunangan sebelum merit, seserahan gitu. Lamaran, terus seserahan. Ya lamaran terus seserahan, nggak tahu deh kalian sebutnya apa. Kalau di kita sebutnya Sangjit. Jadi kita semua rame-rame ke Lampung sekalian jalan-jalan road trip. Tadi start dari 58 ya? Iya. Baru 1 jam kan ya kita ya di sini. Sejam dari 58 ke 81. Sempet pindah 30%. Sempet pindah. 58 25% ya. Harusnya 30% lah sejam karena tadi ada pindah gitu. Tapi nggak apa-apa. Soalnya nanti habis turun dermaga ke kota Lampungnya masih 100 kiloan lagi. Jadi ini sekalian gue penuhin aja lah. Ini udah nyala kok. Udah. Ayo nih cewek. Hai guys, mau stop charging dulu, mau stop charging. Sini. Mau nge-eksis lo ya? Mikrofonnya di sini. Kali ini kita ambil alih sebentar ya guys. Kita ambil alih, yes. Pada refresh tuh matanya. Bosen. Sekarang udah mau stop charging. Ci, mic-nya di sini, Ci. Ya ini gimana caranya? Kita belajar dulu guys, soalnya kita belum pernah. Oke, ini udah stop terus copotinnya piye? Copotinnya ditarik aja kok. Kalau yang gunnya tarik aja. Bisa ya? Oke. Wede. Mantap guys. Oke, sampai bunyi Yang ceklek. itu ada kunciannya. Pencet. Nah, tarik. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba. Oh, ini masih dikunci berarti mobilnya. Ini bawaan dari Wulingnya kok. Iya. Nih, tuh. Tinggal cabut. Nah, ini tutup. Tutup. Ya, pakai bensin aja. Oke. Beres guys. Selesai. Beres. Kalau yang ini mah Waktunya kita lanjut naik Dadah. kapal. bawa Kita cumi-cumi naik darat ya? Iya, kita bawa cumi-cumi darat. Ini taruh mana? Belakang bagasi. Coba lu buka bagasi aja kayaknya nggak kuat deh. Bisa. Kalau cincin mah udah biasa. Ya kekunci lagi. Ini kuncinya di gue kok. Ya udah pencet aja bagasinya. Di atas. Atas mana? Sebelah kamera. Terus taruh di mana kok? Cemplungin aja. Di mana aja? Iya. Kita langsung mau ke kapal. Langsung ke kapal Kita eksis. terbang. Yuk, let's go. Berapa nih? 82. Oke. Let's go. Shit. menit Hah? per jam? Di kapal 2 jam dari kapal. Kepalanya kan
udah pernah ya. Sama nih, di Bali juga kayak gini. Wah, inilah suasana ini apa berarti ya? Dermaga ya? Pelabuhan ya. Kalau di Singapura ibaratnya ini nih guys, Vivo City. Harbourfront. Pantesan kok vibe-nya kayak mirip-mirip gitu ya. Ini kok ke kanan ya? Kalau kayak Vivo City jadi mana? Oh, di bawah. Beda deh. Jangan kamu samain Vivo City sama mall sini. Ini namanya tele. Ini belum apa-apa. Sebelumnya belum apa-apa ketemu. Teller dong. Terbalik ya. Berasa di Jepang. Yang ke sana lajur kiri. Kami timbangan dulu nih, kita lihat timbangan. Kapal. Jalurnya cuma itu doang kali. Kapal laut. Iya. Buset dah. Astaga ini. Lah, iya juga ya. Kayak lagi seri gitu. Udah. Ya, ya. Kata Isensia kemarin waktu nolak tulang atapnya itu ya kan kepentok. Ketiban portal. Portal. Ketiban portal bukan portal. Portal. Portal kemana? Portal ini nih yang buat buka tutup dikit. Yang dari plastik. Bener katanya itunya tulang apa? Memang badak sih ya kan. Ya. Ya mungkin itu portalnya yang plastik yang biasa. Bukan portal besi. Portal air. Kapal kita ya. Wih, kita mau langsung masuk nih. Ya ikut itu kan nanti parkirannya diaturin sama dia sama orangnya katanya. Mungkin
Mungkin yang ngatur itu kali itu yang motor dipakai kali. Wih, kita udah sampai dermaganya. Dermaga mah depan dekat tempat mancing Pelabuhan. pantai kan. Lah itu dermaga. Dermaga yang kita mau naik ini. Oh iya. Aku ngerem tadi. Udah JJ, kamu duduk yang bener. Aku ngerem tetap nanti kena ini. Sifon ada. Kayak kue sifon. Udah kosong apa? Emang kosong? Apa nungguin kita doang? Lu udah pada masuk tuh. Lihat agak. Mau jalan. Tadi tinggal tuh. Ya, tidak. Ngantri apa gimana? Tinggal. Ya. Ini nggak tahu juga sih, nggak ada kapal lagi. Oh ini kali nih, dermaga Ini juga 2. Kan sama. Nggak bisa ya, ini nggak bisa ke kiri. Bisa sama. Hah? Masih nungguin kapal. Jadi kalau yang truk Kapal yang biru itu tuh guys, baru mau bersandar ya. Di lantai 2. Lantai 2, naik rem itu ya. Iya. Mobil gua kecil-kecil, cabai rawit juga ya. Oh ini ada parkiran khusus elektrik tuh, biru. Kayaknya kita harusnya di ini deh, di deket pintu, nggak boleh di tengah-tengah. Antara pintu masuk apa pintu keluar. Stop di sini, tapi nggak ada petugasnya. Udah bablasin aja lah ya. Waduh. Kok? Gila. Waduh. Nah, baterainya dong. Ada covernya sih. Gila, sampai ngebleduk gitu. Orang mikrofonnya di sini. Sama sekali nggak kedengeran kok. Iya kan. Kok backlight kok? Tunggu. Oke, sudah naik kapal nih guys, sudah parkir di sana, agak lowong ya. Kirain bakalan sampai padat banget, ternyata enggak. Kita lagi mau ke ruang tunggunya dulu nih. Berasa goyang-goyang nggak, Ji? Enggak. Kita di situ sama si Fani. Isi maaf, remote AC-nya mau dipegang siapa Bapak? Boleh, Mungkin saya mau aja. diatur suhunya nanti. Oke. Makasih ya. Iya. Udah di kapal guys. Akhirnya Dapat kamar 3. 3 VIP ya sih. Saatnya kita keliling-keliling ya, di dekat kamar kita tuh ada ini nih, ruang klinik, ada ruang laktasi, terus ada ruang non ekonomi. Dewasa 15.000, anak-anak 5.000. Oh, kayak lesehan gitu ya. AC-nya sentral loh. Kamar VIP ada 3 ya di sini. Ada lounge. Ini store ya. kunci ya? Enggak. Kita boleh nyebrang ke sana. Yuk, lihat-lihat yuk. Ini bangkunya kayak bangku di bis gitu ya. Oh, ada kantin juga. Saya beli pop mie. Kita keliling dulu, ntar baru makan. Apa rasanya? Kayak goyang-goyang gitu ya. Pertama kali ya kamu berarti ya naik kapal ya? Ini juga jadi mampir ya. Oh ya? Pertama kali naik kapal laut ya? Nah, kamar gue yang ini langsung ke muka kapal nih guys. Wih, hati-hati aja, jangan terlalu minggir. Oh, itu ada yang berenang di bawah ya? Oh, Stephen mah merah.
Buset. Pedas juga. Wih, Oh, udah jalan bu kapalnya? kita udah jalan. Nggak ada. Berarti ini masuk ke dalam pintu situ Ini kan bayar 15.000. nanti ke tukang yang ini nih biasanya. Oh, nggak bisa sembarangan masuk. Kalau nggak bayar, Dia nggak udah dapet tiker. ngedekam aja di sini. Oh, nggak dapet tiker juga. Kan harus bayar tuh tarif yang lesehan. Oh, jadi kalau nggak bayar, Lesehan yang di dalam ya. oh di dalam kan. Tapi di luar sini memang disediain kan. Penasaran, kita naik yuk. Oh, atas ada tempat makan gitu ya. Gue pertama kali nih nyebrang mobil pakai kapal. Kalau naik kapal gini sih Sering. bukan sering sih, berapa kali lah. Oh, kalau nggak bayar duduknya di sini. Bebas. Tidur di sini bebas lah ya. Mana itu? Asal jangan di ruang mesin kapal loh. Nah, udah jalan nih. Berangkat kita. Udah beres loadingnya ya. Nih truk semua guys. Kita di bawah ini ya berarti ya tadi Iya, parkirnya. Betul. Untung Jalan ya? partnernya adek gue bolang guys. Diajarin apa kemarin? Yang di tenda camping juga dia. Ini juga dia yang ngurusin. Kita isi perut dulu lah. Tadi ada jual pop mie 18.000. Nah, 10.000. Enggak pakai. 10.000. Hah? 10.000? Tadi yang bilang 18.000 siapa? Wah, misinformasi nih. Pilihan makanannya cuman pop mie doang ya? Mie itu ada koisan, ada kacang-kacangan. Minumnya sih banyak pilihan. Kalau yang dimasak cuman pop mie doang, sisanya kayak makanan ready gitu. Ini tempat ngumpul guys tadi ternyata. Tempat ngumpul kalau amit-amit ada apa-apa nih skocinya di sini tuh. Satu skoci cuman muat 25 orang. Terus ini bentuknya kecil ya. Kalau dilepas, dilempar dia ngembang. Namanya lebih keren tuh kapal. Spirit of the Sea ya. Spirit of Sea. Kita dikasih kamar malah berkeliaran di luar. Sehari jadi koko nahkoda ya. Apa koko kapal? Kapal. Hah? Koko sim. Koko sim? Sim kan kapal kan? Oh ship. Ini pertama kali gue naik kapal nyebrang mobil gitu guys. Nyebrang pulau naik mobil naik kapal. Tapi kalau naikin kapal penumpang biasa sih ya pernah berapa kali. Asik. Kita boleh jalan-jalan ke nahkodanya ya. Yuk kita main ke Anjungan guys. Ada CCTV. Cuman kepo doang sih. Tapi asik juga ya. Lihat langsung ke depan. Boleh loh. Boleh ya? Ini ntar saya upload ke YouTube boleh Pak? Nge-vlog boleh ya? Thank you ya. Ini nakodanya semua berarti nih. Nyaman di sini daripada di kamar. Ini yang kita ngelesnya di sini kali ya. Oh, ini udah jaraknya udah deket. Maksudnya udah tinggal berapa kilo lagi. Ya, jadi ini nanti pelabuhannya yang ini. Wih. Di pulau. Ibaratnya ini Google Maps lah ya. Ya, Google Maps. Kita di mana yang ini ya? Ini. Ini kita yang Ya. ini nih guys. Udah mau Nanti kita bersandar mau ya. Ke sini. Ini speed kapal kita 9. Yang mana? Ini 9 knot ya. Sini haluan kapal kita. Haluan tuh derajat gitu ya atau? Iya, derajat. Kalau ini 9 knot gitu ya, Pak? Ya, speed kapal. Oh. 9 knot setara dengan 16,668 km per jam. Ini estimasi berapa lama Pak tadi? 1 jam lagi ya? Ini estimasi ini karena kapal depannya masih baru sadar kita mungkin setengah jam ke depan. Ganti-gantian juga gitu ya. Oke deh, makasih ya Pak. Ya, siap. Mari Pak. Oke, Pak, terima kasih banyak. Yuk, jangan. Oh iya. Ya Pak, makasih. Mari Pak. Siap. Siap, thank you. Di blok. Di blok. Enggak ini sih. Simpan di depan pintu. Tapi view-nya enak banget di sini ya. Kayak nggak claustrophobic gitu. Apa? Kayak hampir 360. Hampir 360. Iseng kita lihat parkiran yuk guys. Jadi kita boleh ke parkiran mobil. Oh, ada yang nunggu di sini juga. Kosong ya, nggak terlalu penuh.
Ini dia. Aling dan Atoy nyebrang pulau. Hai guys. Kita istirahat dulu. Bagaimana istirahatnya nih begini? Baterai berapa? 77%. 90 kilo, oh nyampe. Sudah bersandar, saatnya kita turun guys. Berapa kilo? 95 kilo kan? Jadi kita mau ke tengah kota, tujuannya ke Padang Begadang. Oh, iya lah Pak. Kita mau makan Padang Begadang 2 ya. 95 kilo. Baterai Atoy 89, Aling di 77 apa 75 gitu. Padahal pendek ya, tadi kok bisa kena ya? Gua mentang. Naik soalnya. Buset, kenapa dibuat malah begini ya? Iya, nggak ngebut. Ya, orang gila mana yang mau ngebut? Lagi mau begini. Biar nggak merosot kan. Nah, kalau ini masuk akal, nggak merosot. Kalau yang itu, Itu bukan yang buat nyambung gitu ya? buset dah. Karena nggak bisa video itu. Goyang videonya. Kita goyang golek gitu. Wah, jalanannya sih ini banget ya. Tidak sedan friendly ya. Kalau masih naik Teana, masih naik Camry sih nangis tadi tuh. Ferrari nyangkut langsung. Udah, Ngantung gini tuh. nggak bisa turun. Udah nyampe Lampung mana? Udah, kita udah touchdown Lampung nih. Ini kita udah di beda Masih penuh. udah beda pulau nih, Jay. Kita Udah berangkat ke pulau lain. udah Pulau Sumatera. Tuh apa tuh? Ya bang. Sigermark. Oh, dia langsung tol ya? Tadi? Iya, langsung tol ya. Lah, berarti itu yang motor-motor pada keluar kemana ya? Ada jalannya kali. Ini semua. Ini berasanya lurus tapi kok kayak nanjak ya? Tuh, kilowattnya gede banget loh. 20 kilowatt. Sport mode. Yuk, kita adu guys. Kita ini yuk. Ngegas yuk. Aduh bentar. Tes coba, mumpung kosong nih, mumpung kosong. Iya, ayo. Ayo jajarin cepetan, mumpung kosong. Video nggak? Nggak usah, udah banyak kamera. Ayo. Oke. Klakson ketiga ya, Sabar. Ayo. Sabar. Kita belajar dari kesalahan. Ayo. 1. Ngimbangin lo. Tapi nggak malu-maluin lo. Iya. Tuh. Oh, udah ngebul. Ngebul. Ih, si Aris tuh. Tapi pas awalnya masih ngimbangin, lama-lama baru. Iya, kalau turbonya udah masuk udah langsung ketinggalan. Lumayan lah, nggak malu-maluin ya. Gue langsung dikebulin. Kata si Fani tadi kita disumur cumi-cumi katanya. Aduh.
Kesian anak bungsu. Tuh nungguin tuh si Aris tuh, ayo kan. Wih, dikebulin lagi. Kenapa ke kita dadas? Ini nanya kan kita. Wih, BDR Lampung guys. Gile. First time setelah 34 tahun hidup nyebrang pulau ya. Ya ke Sumatera ya. Iya, Baru pertama tapi kali ya? ke Palembang aku pernah sih, cuman waktu itu naik pesawat. Iya. Cuman yang naik mobil kan baru Yang nyebrangin mobil cuman baru kali ini doang nih. Salib. baru bilang mau nyantai. Salib. Jalanan kosong gini masih aja ya truk di kanan ya, bingung gua. Kenapa ya pelan banget mereka ini iya? Kenapa ya? Ini kosong loh, literally kosong. Untung ada cruise control. Udah set ke 85 aja udah beres. Mulai penuh ya. Berarti tinggi juga ini ya? Iya. Tadi kan lumayan dari jauh kelihatan kan Iya. naiknya elevationnya. Sekarang dari KM 34. Berarti kurang lebih 35 km. Baterai udah terpakai 24%. Tadi kita start dari 89%, sekarang 75% nih guys. Baterai terpakai 14%. Sisa jarak tempuh kita 60 kilo ya. Durasi 1 jam. Nah, habis itu kita nyantai lagi. Wih, kosong banget kirinya malahan. Enak santai malah. Nih guys, penyebab yang namanya phantom traffic. Jadi kalau kita nyetir terus suka macet kan, tiba-tiba di ujung kemacetan tuh kok nggak ada apa-apa. Ya ini, orang-orang underspeed, nggak tahu diri. Inilah yang membuat kemacetan yang ujungnya tiba-tiba lowong. Itu disebutnya phantom traffic. Udah gitu ngotot mulu di kanan. Tuh, kita udah stay di kiri dengan speed maksimum. Yang mana ini emang lajur kita, terus itu bus sebelah kanan nggak mau ngalah. Tuh, jadi yang mau cepet di lajur kanan semua harus melambat. Nah, jadi tuh Avanza juga lane hogger. Jadi mau nggak mau yang tadinya cepet ngerem, terus seakan-akan ninggalin bayangan di belakang. Jadi begitu bertumpuk terus. Makanya itu yang dinamain phantom traffic. Jadi semuanya melambat. Iya, jadi lu ninggalin bayangan lambat lu di belakang, jadi orang belakang tuh yang mau cepet jadi ikutan ngerem, ya terus bertumpuk gitu terus. Nih kayak gini. Ini kan kalau kita mau cepet nih, kita kan harus ngerem, karena kan depan lambat. Terus bayangan kita ibaratnya ketinggalan di belakang. Yang belakang juga jadi mesti ngerem juga. Di kiri juga. Di kiri kan memang lambat ya. Tapi tetap aja, makanya di tol kan ditentuin batas minimum sama maksimum. Terlalu lambat juga itu nggak bagus juga sebenarnya. Tuh ya, tuh Avanza sama bus speednya sama. Liatin aja, beriringan dua aja. Ujung-ujungnya yang belakang numpuk. Terus yang nggak betah masih ke kiri, mau nggak mau kita yang lagi konstan ngerem kan. Jadi kayak ninggalin shadow gitu loh. Tuh, kalau kita ngerem kan otomatis belakang juga ngerem kan dari jauh. Terus itulah efeknya. Dan disebut fenomenanya phantom traffic. Makanya kenapa gue baca nih belakangan ini kayak di thread gitu banyak yang ngoceh, ini kenapa ya jalanan tuh macet, begitu di ujung tau-tau kosong, lancar. Ya jangan-jangan lu sendiri juga tuh yang ngoceh penyebabnya. At this point aku makin ngerti sih kenapa Indonesia tuh nyetir tuh sangat-sangat exhausting. Karena memang ternyata orang-orang yang kayak gini nih ya memang sengaja they are truly meant to be a lane hogger. Iya. Padahal kiri tuh kosong, tapi rasanya kayak nggak salah. bodoh amat gitu. Pokoknya gue mau di kanan aja. Nanti gue bayar tol sama-sama bayar. Iya. At this point gue makin justru kesabaran gue nyetir di jalan malah jadi meningkat kayak gini. Berarti kesimpulannya ketemu lane hogger tuh percuma lu marahin karena mereka memang udah begitu maunya. Ya kan? Lihat aja. Udah kalian saksikan sendirilah guys. Nara mati 1 tumbuh 1000. Ada lagi yang lebih lambat. Dan mereka memang ya udah bodo amat, gue maunya di kanan udah gitu aja. Nggak peduli mereka. Nggak sadar dia juga gitu padahal. Iya.
Giliran dia dihalangin orang, dia marah. Oh, untung kaca depan udah di coating. Gue pakai invisible wiper nih guys, tuh. Kecepatan 100, airnya terbang semua. By the way, SPK lu juga udah lumayan merata ya persebarannya. Ya, dari tadi setiap rest area sekarang udah pasti ada SPK lu. Pasti ada pelangnya. Udah lumayan lah ditambahin. Iya, berarti udah maksudnya pakai mobil listrik jarak jalan jauh udah nggak usah khawatir banget lagi gitu. Justru di kotanya nih yang malah bikin lebih mikir ya. Karena rame yang pakai. Iya, sama kendala berikutnya infrastrukturnya tuh suka error, Iya, yang bikin takut kan. nggak dirawat, maintenance-nya tuh sangat-sangat minim. Sisa 35 kilo. Baterai masih di 66. Kalau di REV baterainya tadi 52. Berarti sekarang mungkin 50. Bandel dikit ah. Wuhuu. Kita salib. Mau nyepit nih, kayak jalan. Iya. Tadi ada Brio nempel-nempel di belakang. Maksudnya jangan terlalu nempel gitu loh, jaga jarak. Apa kita adu nih ya? Adu torsi. Janganlah nggak enak orang lain. Ntar marah lagi. Yang mau ke Lampung hati-hati guys. Banyak konstruksi jalanan nih. Dari tadi ngelewatin ada kali 5 bagian. Terus banyak truk yang underspeed, jadinya kalau kita lengah bisa bahaya. Bayangin aja, tadi speed 80 aja kalau ketemu sama truk yang cuma 30 km per jam itu kita mendekatnya cepet banget. Mana agak turunan gitu aja. Iya, ini nggak kebayang sih kalau dulu sebelum ada tol. Kalian yang nonton ada yang pernah lewatin dari Tangerang ke Lampung nggak sebelum ada tol? Bisa berapa jam ya? Ini aja kita total itu 10 jam. Masih belum nyampe. Finally, kita exit tol Kota Bandar Lampung. Dari exit sampai tujuan Padang Begadang 2 masih 15 kilo ya. 15 kilo tuh kayak dari Gading Serpong ke BSD, ke Ayon. Gerbang tol Itera, Kota Baru. Baterai 57%. Tadi startnya dari 89. Saldo kurang ambil lajur kiri. Kalau lebih, nggak masalah dong. Berapakah tarif tolnya? 142.000. Udah, Pak? Udah. Berapa? 142.000. Papa aja yang pegang deh. Welcome to Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bedanya apa? Beda lah, beda kota. Kok kayak Kerawang? Ya kan emang kota-kota yang masih di-manage Kayak sama keluar ini, keluar Cikupa. Oh iya, Kayak iya. gini. Cikupa, Bitung gitu-gitu Iya, ya. yang mau ke Citra Raya. Citra Raya bener. BSD sana juga Serpong. Serpong tuh kan aslinya mirip begini. Keluar Pamulang itu. Iya, Pamulang. Palembang juga gini nih. Iya, Batam juga. Waktu itu kamu ikut ke Batam nggak sih? ikut. Palembang ada itunya kan, di tiap gedungnya ada apa? Ada kerisnya atau apa? Mirip. Ini belum masuk kota kali. Ini udah di kota kali. Udah mau masuk kota. Udah. Bedanya apa Balikpapan? Dari papan soalnya. Bodoh. Jadi kayak kotanya di gunung gitu. Ini juga kayak di gunung nih, nanjak-nanjak Jadi, gitu kayak jalanannya. kayak jalannya kecil, terus ntar di pinggirnya ruko-ruko pun dia kayak naik turun gitu. Oh, finally kita udah sampai di Jalan Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Pemakaian baterai dari Pelabuhan Bakauheni sampai Kota
Bandar Lampung sini 33%. Mahalan tolnya 142.000. Berarti tadi tuh kita kalau ngedur cukup. Pemakaian total cuma 66%. Tadi kan dari Gading Serpong sampai Pelabuhan Merak 30% kepakainya. Ini kepake 33%. Iya. Kurang lebih total 65%. Kalau dari baterai 100%, ya sisanya 235 sama perjalanan ke tol sisa 30 lah. Malah lebih irit ke Lampung dibanding ke Bandung karena Bandung kan di Cipularang lumayan nanjaknya. Wih, kayak di Bogor ya. Puncak ya. 4 kilo lagi ya, 12 menit. Tapi yang gue perhatiin dari tadi ya, baru masuk kotanya tuh mobil modif tuh banyak tuh. Modif ceper, terus ganti velg. Itu kayaknya 4 dari 10 mobil tuh modifan. Terus tadi udah ketemu lagi 2 mobil nggak pakai plat nomor. Gokil juga ya. Kita lewatin kolong kereta. Lama jalanannya. Kalau udah nggak ngantuk lagi. Kita segar. Lewat kali ya? Kali kecil gitu. Nggak tahu deh. Iya, mungkin aja. Lumayan ekstrim. Perasaan tadi sisa 4 kilo doang. Kalau 4 kilo tuh dari Gading Serpong cuman kayak Alam Sutra. lebih Alam Sutra. Kayak cuman dari Azalea ke SMS paling. Kompak lain. Iya, 4 kilo. Bukannya Gading Rio. Kalau di Gading Serpong 5 menit nyampe. Kalau kayak gini kayak Bandung ya. Masih banyak bangunan tua-tua gini. Tapi kalau ke Bogor, keluar di Bogor lama juga gini Iya, nih. di kota Bogornya kan. Heeh. Dia lo kayak kota biasa kayak di Jakarta aja. Jakarta Pusat juga Iya, begini kan. kota Ini tua kalau gitu ya. Tanah Abang kan. Iya, Tanah Abang. Persis banget nih, Depok. Pusat. Kalau yang baru-baru kan kayak kita di Ini tempat persis kita aja Depok. udah yang baru-baru. Iya. Master baru-baru tuh juga di pinggiran hitungannya. Tanah Abang. Depok. Kita dari restoran ke hotel berapa menit? Kayaknya 5 menit doang. Deket kok. Pas 10 menit deket. Ada hotel juga tuh, hotel lagi. Tadi belakang ada hotel. Itu ada Grand Mercure. Kita nginep di mana? Mercy ya.
Wih, touchdown Lampung guys. Lebih tepatnya Bandar Lampung ya. Nanti gue cekin dulu, baru kita spill sisa baterai dan hitung-hitungannya gimana. Wah, gila itu udah laut semua cuy. Sisa baterai AirEV di 59%. Untuk BYD Atauan gue, sisanya di 50%. Jamnya pas banget nih buat nyantai di sini ya. Kalau nggak basah sih gue duduk-duduk dulu nih. View-nya cakep banget cuy. Karena udah laut tuh, banyak kapal-kapal. Sekarang saatnya kita hitung-hitungan sama gue share rincian pemakaian baterai ya. Mulai dari BYD Atauan. Untuk BYD Atauan tadi kita mulai dari 97% Park Serpong. Kemudian sampai di Merak itu sisa 64%. Berarti ada pemakaian 33% baterai. Di situ gue cas dulu. Dan setelah ngecas kita langsung masuk ke kapal. Kemudian turun di Pelabuhan Bakauheni. Nah, dari situ kita start dari baterai 94%. Kemudian langsung ngedur sampai ke Kota Lampung. Itu sisa baterainya di 50%. Berarti ada pemakaian yang trip kedua ini itu 44%. Jadi total pemakaian baterai BYD Atauan dari Park Serpong Tangerang sampai ke Kota Lampung, Bandar Lampung lebih tepatnya, di Hotel Emersia, itu 77% guys. Nah, pemakaian dayanya berarti rinciannya 30,08 kWh, kan gue punya BYD Atauan Dynamic ya. Jadi kapasitas baterainya itu 30,08 kWh. 77%-nya itu di 23,2 kWh. Kalau kita konversi ke biaya, itu kalau kita ngecas di rumah, kita kalikan 1.700, berarti 23,2 kWh kali 1.700, kita cuma menghabiskan biaya sekitar 39.374. 40.000 lah. Kebetulan tadi kita ngecas di SPKLU terus. Nah, kasarannya udah gue hitung itu per kilowatt-hour kita hitung sekitar 3.000 kWh. Rp3.000 per kilowatt-hour. Jadi sekitar 2 kalinya nih guys. Kalau ngecas di SPKLU terus 23,2 kWh kali 3.000 ketemulah Rp69.600. Itu kita bulatin ke 70.000 aja guys. Sekarang kita bahas yang Wuling AirEV. Wuling AirEV gue start dari 94% baterainya. Kemudian sampai di Merak itu sisa 58%. Dari Merak, terus turun di Bakauheni, mulai lagi dari baterai 82%. Tadi kan ngecas bareng-bareng soalnya. Terus ngedur lagi langsung sampai ke pusat kota Lampung. Tapi ada perbedaan nih guys. Kalau Atauan langsung ngedur ke pusat kota. Kalau si AirEV ngedur ke pusat kota tapi ke SPKLU. Pas sampai di SPKLU itu sisa baterainya 35%. SPKLU sebenarnya di SPKLU Tanjung Karang sih. Jadi di pusat kota juga ya. Cuman karena AirEV kan ngecasnya agak lebih lama. Jadi gue putuskan udah yang AirEV langsung bawa cas dulu aja sambil kita makan. Nah dari SPKLU itu kita keisi baterai sampai 60% tuh pas tadi ngecas. Terus kemudian lanjut ke hotel cuman sekitar 5 menitan, make baterai cuman 1%. Jadi total untuk Wuling AirEV pemakaian baterainya itu dari Park Serpong Tangerang sampai ke Hotel Emersia Bandar Lampung di 92%. Ini bisa dimaklumin karena baterai AirEV kan lebih kecil ya. Baterai AirEV itu kan 26,7 kWh. Jadi kalau kita cari biayanya, 92% dari kapasitas baterainya berarti 24,6 kWh. Kita konversi kalau ngecas di rumah itu biayanya sekitar 41.820, 42.000 lah. Kalau di SPKLU sekitar 73.800, ya 75.000 lah. Kurang lebih ada perbedaan biaya berarti Rp5.000 ya, walaupun sebenarnya dari persentase baterai lumayan jauh gitu. Tapi tetap jauh lebih murah dibanding pakai mobil bensin. Tadi gue tanya, kan kita berangkat bareng sama Innova Reborn 2.4 diesel ya. Nah gue tanya, dia udah full tank. Kemudian dari Tangerang sampai Bandar Lampung itu dia habisin sekitar 1/4 tangki. Kalau bensin ini gue hitungannya disclaimer dulu ya, ini adalah kurang lebih aja. Karena kan kita nggak tahu secara pasti tuh cairannya. Nah, untuk hitungan yang diesel, itu kan kurang lebih Innova Reborn tangkinya full tank 60 liter. 1/4-nya itu berarti 15 liter pemakaian. Dan dia isinya Pertamina Dex, jadi kurang lebih 25.000. 25.000 per liter kita kalikan 15 liter. Ketemulah di 325.000 untuk biaya perjalanan dari Tangerang sampai ke Bandar Lampung. Berarti ada penghematan sekitar 5 kali lipat
mobil listrik dibanding mobil bensin, atau sekitar 80%. Ya bener lah, nggak meleset, kurang lebih setiap kali gue ngitung tuh dengan pakai mobil listrik kita berhemat sekitar 80% biaya perjalanan ya. Disclaimer, ini adalah sharing. Gue tidak mengajak kalian, tidak menghasut kalian kalau mobil listrik lebih murah, ayo rame-rame pindah. Enggak, ini setiap kali video harus gue jelasin ya. Ini gue cuman sharing personal experience saja. Dan gue suka aja sharing-sharing informasi kayak gini. Tetap tiap masing-masing mobil itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Seperti contohnya perjalanan kita dari Tangerang sampai Lampung itu, oh ya jarak tempuhnya kurang lebih di 187,5 km. Kalau kalian ngejar waktu, tetap biar gimana mobil bensin pasti menang. Karena kalau pakai Innova Reborn aja, kalau dia mau duluan terus, itu mungkin bisa hemat waktu sekitar 1-2 jam loh. Dengan kecepatan yang ini juga ya. Ya mungkin kalau mau kecepatan top speed, harus dibandingin sama mobil yang setara ya. Ya kurang lebih berarti kesimpulannya kalau kalian ngejar waktu, lebih cocok mobil bensin. Tapi kalau kalian santai, liburan, emangnya mau liburan gitu ya, santai aja, relax. Kalau lowbat yang ngecas. Kalau nggak dikejar waktu, hemat biaya di perjalanan itu bisa dibuat beli kopi, ya kan, bisa buat beli jajan. Ya, gua rasa sih mobil listrik belakangan ini udah mulai cocok ya, karena sepanjang gua perjalanan dari Tangerang ke Bandar Lampung itu setiap rest area sekarang udah ada SPKLU-nya. Apalagi sekarang SPKLU itu kan kebanyakan udah fast charging semua, terus mobil-mobil listrik sekarang kan juga udah power charge-nya udah cepet banget. Jadi harusnya sih makin lama perkembangannya makin pesat dan makin nyaman ya kalau mau road trip pakai mobil listrik. Gue juga punya info menarik ya. Tadi gue coba cari-cari, hitung-hitung jarak aktualnya si kedua mobil listrik. Kalau si REV ternyata dari Tangerang sampai Bandar Lampung, itu kalau full 100%, jarak aktualnya itu paling 204 km loh. Lumayan jauh ya deviasinya ya. Dengan yang diklaim si pabrikan kan 300, up to 300 km memang ya. Cuman deviasinya ternyata cukup jauh juga, 100 kilo. Sedangkan kalau si BYD Atto-One dengan konsumsi listriknya itu sekitar 1 kWh bisa menempuh 8 km. Berarti jarak aktualnya dari klaim kan 300, up to 300 km juga. Jarak aktualnya itu bisa 240 sampai 250 km. Ada deviasi sekitar 50 km. FYI, gue nyetir itu nyantai dengan gaya berkendara yang hampir sama karena kita iring-iringan konvoy. Rata-rata kecepatan di 85 sampai 90, stay di lajur kiri. Kecuali beberapa kali gue ngegas buat overtake. Dan tadi sempat ngetes top speed sampai 125, tapi nggak sampai lebih dari 2 menit lah. Habis itu turun lagi, balik lagi ke lajur kiri untuk santai. Untuk mode berkendara, si BYD Atto-One itu di normal dan REV juga normal. Regenerative braking, BYD Atto-One itu standard feedback. Kalau Wuling REV gue di regionnya itu weak, yang paling glosor ibaratnya. Apalagi informasi yang mesti gue share ya? Oh iya, berarti konsumsi daya listriknya itu kalau REV 7,63 km per kilowatt hour. Dan kalau BYD Atto-One 8,1 km per kilowatt hour. Itu kalau dikonversi ke hitungan bensin, berarti udah kayak motor aja sungkem guys. Motor aja tuh paling 1:40. Nah, kalau kita analogikan mobil listrik ini, berarti 1:60. 1 liter bisa buat 60 km. Disclaimer lagi, ini hitungan kurang lebih aja ya. Ini bisa salah, bisa bener. Kalian tinggal diskusi aja. Kalau salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Kalau ada yang kurang ya ditambahin aja. Sekian yang bisa gue share dari road trip gue kali ini guys. Semoga video gue ini bisa memberikan informasi yang bagus, bisa jadi referensi yang bagus buat kalian yang nonton, dan bisa menghibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.